Malaysia terkatung-katung dengan pembangunan 6 kapal tempur littoral atau Littoral Combat Ship, LCS, untuk Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Dengan uang miliaran ringgit, proyek LCS tersebut masih ditinggalkan hingga terkesan terbengkalai. Hal tersebut disampaikan langsung oleh media negeri jiran Defense Security Asia. Dikabarkan nasib 6 Littoral Combat Ship, LCS, TLDM yang tertunda selama beberapa tahun masih belum pasti. Selain itu, pemerintah yang belum mengambil keputusan akhir apakah akan melanjutkan pembangunan atau membiarkannya terus ditinggalkan, menurut sebuah laporan oleh kantor berita nasional, bernama Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein seperti dikutip mengatakan bahwa keputusan apakah akan melanjutkan proyek pembuatan kapal LCS atau tidak memerlukan rincian lebih lanjut. 3 kali dan 1 jawatan kuasa menteri yang ke peringkat jemaah menteri. Dengan kata lain, masih perlu dilakukan kajian apakah pembangunan ke-6 kapal tersebut akan dilanjutkan atau dibiarkan terus ditinggalkan, dan melihat investasi mencapai Rm6 miliar atau setara 20 triliun rupiah yang telah dihabiskan selama ini, hangus. Dalam laporan bernama, ramai di antaranya merupakan veteran-veteran ATM. Hishamuddin berpendapat bahwa proyek tersebut harus dilanjutkan untuk memastikan pembangunan kapal LCS berjalan lancar. Meski sebenarnya bukan tugas yang mudah, saya ingin menginformasikan bahwa keputusan untuk melanjutkan proyek LCS ini mendapat dukungan dari semua pihak termasuk pihak oposisi dan keputusan untuk melanjutkannya, LCS, selama mantan Menteri Pertahanan sebelum saya membawa masalah ini. Sejujurnya saya dapat mengatakan bahwa persetujuan kabinet untuk melanjutkan LCS memerlukan rincian dari kami dan masalah ini telah dibicarakan dengan kabinet 3 kali, katanya dalam laporan bernama. Kabinet mengatakan dalam sebuah laporan bahwa Kantor Berita Nasional telah membentuk Komite Menteri Kabinet yang diketuai oleh Menteri di Departemen Perdana Menteri, Urusan Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad untuk menyelesaikan proyek konstruksi LCS. Dia, Mustafa, sendiri akan melakukan presentasi ke kabinet dengan perencanaan dan komite ini telah bertemu 3 kali dan mereka, anggota komite, juga pergi ke Lumut, Perak untuk melihat sendiri aset yang ada untuk melanjutkan proyek LCS. Saya berharap komite menteri ini telah bertemu dan selesai dan kami berharap dapat disampaikan kepada kabinet untuk mendapatkan keputusan akhir tentang arah LCS, katanya, dilanjutkan atau tidak, kata Hishamuddin. Mayoritas sudah memutuskan dilanjutkan tapi cara dan caranya harus mendapat persetujuan kabinet. Pada awal Januari, Komisi Anti Korupsi Malaysia, MACC, menangkap 2 CEO perusahaan yang terlibat dalam kontrak pengadaan 6 kapal LCS. Keduanya ditangkap karena dicurigai melakukan penggelapan dan menerima suap melalui pembayaran yang dilakukan kepada 3 perusahaan di luar negeri. Beberapa bulan lalu, Kementerian Pertahanan menargetkan pembangunan kapal pertama TLDM LCS baru akan selesai sepenuhnya pada tahun 2025. Yaitu sekitar 12 tahun setelah proyek pembangunan kapal perang canggih TLDM dimulai. Hal itu diumumkan sendiri oleh Hishamuddin di parlemen. Pembangunan 6 kapal LCS senilai Rm9 miliar yang dirancang menurut fregat DCNS, Grup Angkatan Laut Gowin, dari Prancis dimulai pada tanggal 3 Oktober tahun 2013. Dan akan berakhir pada tanggal 2 Oktober tahun 2023 dengan ke-6 kapal sepenuhnya selesai dan diserahkan kepada RMN. Sebanyak Rm6 miliar telah dibayarkan oleh pemerintah sejauh ini untuk pengadaan 6 kapal LCS yang terlibat. Menurut Menhan, hingga tanggal 31 Oktober tahun lalu, progres proyek pembangunan kapal LCS baru mencapai 57,5% dibanding 96,57% yang seharusnya tercapai sesuai jadwal semula. Proyek pembangunan 6 kapal LCS tersebut, kata dia, sempat mengalami keterlambatan sebesar 39,52% atau 43 bulan, 3 tahun 7 bulan.